Halo semuanya, ini sekarang video ini di-tag itu tahun 2026 dan mungkin kita ingat-ingat pertama kali ChatGPT keluar itu mungkin tahun 2023, 2022 gitu. Boomingnya 2024 kali ya, mungkin bisa dicari di internet. Nah, di tahun 2026 ini, itu mungkin penggunaan AI itu hal yang paling berdampak lah kalau kalian pakai untuk sehari-hari dan mempermudah mengerjain kalian. Nah, keterampilan ini menurutku yang paling berdampak untuk kehidupan kita masing-masing. Jadi, kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Nah, seringkali outputnya AI mungkin nggak sesuai dengan harapan yang kita mau. Kalau emang dia sering nggak sesuai harapan ya, kita sebut dengan novice lah, pemula. Nah, kita akan membandingkannya dengan power user AI, which is yang jago deh. Gimana cara power user AI bisa mendapatkan output yang baik, beda banget sama novice user yang mungkin output AI-nya nggak begitu maksimal. Ayo kita mulai. Kita mulai ya. Nah, ini nih, perbedaan pertama. Ada pada saat pengajuan pertanyaan. Yang baru-baru pakai AI, atau kita sebut AI novice ya, seringkali itu pakai AI kayak searching. Menanyakan hal sederhana banget, kayak, ya maksudku, lu Google juga bisa kan? Nah, ini bukan seperti itu, AI itu harusnya. Nah, sebaliknya, yang power user itu biasanya memanfaatkan AI untuk hal yang lebih kompleks. Ini kita contoh ya. Kalau AI novice, diperhatiin ya, apakah menu X ada di restoran Y? Itu googling pun bisa kan? Kayak untuk apa ya AI ini sebenarnya? Nah, tapi kalau power user tuh beda. Ini misalnya contoh kita contohin ya. Ada spek, ada harga, ada polis dari mobil. Nah, pertanyaannya tuh lebih ini ya, mendasar ya. Kayak ada datanya. Kita kan susah membandingkan dari tiga data itu, mana sih yang paling cocok untuk kita ya. Nah, dengan adanya tiga data tadi, kita mau nyari ekspektasi, bandingkan mobil ini berdasarkan spesifikasi, harga, dan polis asuransi yang sudah saya upload. Nah, AI-nya akan lebih berguna gitu, karena dia benar-benar menyelesaikan masalah yang kompleks. Dia, ya kalau kita cari sendiri, tiga dokumen tadi kan, ngitung sendiri, wow, capek. Jangan, AI aja kalau gitu-gitu. Nah ya, jadi kayak gitu. AI itu memang bagusnya tuh kondisi seperti itu, bukan memperlakukannya seperti search box. Poin lainnya itu adalah cerdas itu tidak sama dengan kita dia udah tahu apa yang kita mau. Misalnya nih, kita kasih tahu tanpa konteks ya. Nah, AI yang mungkin udah pinter pun, kalau dikasih tanpa konteks, nggak usah AI deh, orang deh, nggak ada konteksnya, diajak, ditanya, review dong kerjaan aku tahun ini gimana? Datanya nggak ada. Gimana cara nge-reviewnya kan? Dia akan jawabnya pasti generik, ya kan? Mungkin asumsi aja lah, mungkin kamu ketemunya gimana sama dia belakangan ini, ya udah nilai dari situ gitu ya. Terus ya mungkin hasilnya kurang relevan. Bandingkan dengan yang ada konteksnya. Misalnya kamu bisa mengkasih data dia ya, kasih data tiket atau kerjaan yang udah kamu kerjakan, laporan mungkin yang udah kamu selesaikan, atau memo meeting yang kamu udah buat. Mungkin dia akan menjawab lebih baik ya karena dia punya konteks. Hasilnya akan lebih spesifik, relevan, dan bisa ditindaklanjuti. Jadi dengan adanya konteks, intinya AI-nya lebih gampang ngehnya dibanding tidak ada. Gitu. Dapatkan kritik objektif, bukan sekedar validasi diri. Contoh AI, pemakaian AI yang mungkin masih novice ya, masih baru, itu mungkin yang di sebelah kiri contohnya, saya punya ide bisnis nih, keren, coffee shop gitu misalnya. Coba kritik dong. Ya, karena kamu udah bilang, saya punya bisnis keren, gitu ya. AI itu aku nggak tahu ya dia di training niat atau enggak untuk berbuat baik, tapi dia berusaha untuk jawab sebaik mungkin sama penggunanya. Oke lah, kita nggak usah bahas AI deh. Kamu deh diajak ngobrol sama teman kolega kantormu, terus dibilang nih, oh, aku ada ide bisnis coffee shop nih ke kamu. Nah,
Responmu gimana? Nggak mungkin kan kamu bilang kayak, "Wah jelek idemu," kan, nggak mungkin gitu kan. Pasti cenderungnya tuh kayak walaupun berusaha untuk, ngasih tahu, tapi dia nggak objektif gitu jadinya, kayak mencoba untuk nganggep, ya kalau bisa jangan nyakitin lu gitu. Tapi kan, kadang-kadang kita mau pakai AI itu harusnya objektif ya, lebih ke menyelesaikan masalah kita gitu. Nggak apa-apa dia lebih sedikit pedas atau menusuk atau to the point ya, biar dia nggak terlalu bias. Nah, kalau power user tuh beda jauh. Jadi kalau power user itu dia bakal nanya ide langsung kayak misalnya nilai ide ini secara objektif berdasarkan data berikut. Nah, gitu ya. Nah, ini misalnya masalahnya apa, ukurannya pasar gimana, keunggulannya. Jadi bahasanya tuh netral. Dia cuman kayak, oke, aku disuruh analisa berdasarkan data. Jadi dia nggak anggap kayak, oh, kamu yang minta, atau kamu yang maksa, atau kamu yang framing. Nah, kalau kayak gini, aku contohin deh, kamu yang jadi AI misalnya. Terus aku bilang nih, aku nggak bilang aku yang punya bisnis kali ini. Terus aku bilang, menurutmu gimana ya kalau misalnya ada masalah nyatanya ini, terus ukurannya pasarnya gini, keunggulannya ini sih, menurut kamu gimana? Nah, dari pertanyaan itu bisalah nggak tahu kalau oke ini bukan idenya dia, mungkin aku bisa mengkritik lebih objektif dibanding kalau misalnya orang ini udah terlalu pede gitu. Jadi perbedaan power user adalah kalau power user itu lebih framingnya tuh bukan untuk dia gitu, lebih ke situasional aja. Lihat, ya udah intinya ada data, coba kamu nilai. Kalau kamu bilang ini ide bisnis saya, dia akan berusaha untuk buat kamu tetap nyaman lah sama dia gitu ya. Ya. Oke, lanjut ya. Dari one shot ke iterasi, hindari AI slop. Nah, maksudnya apa one shot ini? Jadi AI itu gimana ya jelasinnya ya? Mungkin sama lah kayak kamu ngobrol sama teman kolega kerjamu. Nggak mungkin kamu kasih tahu sekali langsung paham semua apa yang kamu omongin. Itu tuh kayaknya sulit gitu. Kamu pasti untuk ngerjain satu project tuh pasti meeting berkali-kali. Ngerti A, ngerti B gitu. Nah, contoh yang kini ya, kalau dari yang kita share, itu kalau AI novice, itu ngobrolnya lebih umum, kayak tuliskan artikel BlackBerry. Ya, general, cuma ngambil dari internet atau yang dia tahu, ditulis gitu ya. Nah, kalau power user tuh beda banget. Kalau power user, dia akan riset dulu, minta riset dulu tentang BlackBerry gimana misalnya. Nah, tulis outline. Outline ini maksudnya apa? Outline ini kayak misalnya ngasih tahu apa yang kamu mau tulis kayak gitu. Misalnya kalau dari segi berarti kalau dari blogging berarti apa poin-poin yang kamu mau tulis. Kalau segi PRD misalnya apa ya poin-poin yang kamu mau buat. Tanpa menulis detail, kamu tinggal poin-poinin aja. Misalnya, terus mungkin kalau desainer flow-nya gimana nih poin-poinnya aja kayak ini ke sini ini bakal ke sini gitu. Tapi belum didesain gitu. Nah, kayak gitu kira-kira. Terus kamu bisa kritik dulu poinnya, jadi mereka tuh nggak terlalu jauh dari outline. Jadi minimal dia udah dikritik dulu di poinnya, nanti baru kalau udah selesai nih, ya udah langsung kita eksekusi poinnya, ya diperjelas lagi, nanti dikritik lagi dan seterusnya sampai jadi draft akhir. Nah, itu yang membedakan mana yang power user, mana yang novice ya, gitu. Kalibrasi percayaan. Satu kesalahan bukan akhir cerita. Nah, ini maksudnya apa? Misalnya kata-kata strawberry, tanya tuh R-nya berapa, dijawab 2 gitu. Nah, terus jadi meme kan? Nah, tapi meme itu framingnya buruk kalau menurutku. Karena seolah-olah AI-nya ya jelek gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. R aja nggak bisa diurus gitu kan. Nah, tapi faktanya itu, kalau di prompt dengan benar ya, AI itu apalagi yang 2026 sekarang, itu tuh jauh lebih akurat daripada apapun lah gitu. Boleh dites sekarang lah, nanti coba di rumah atau di sekarang nanti coba aja sendiri. Luar biasa. Kuncinya itu adalah memahami dari mana AI itu ngambil pengetahuan agar kita itu bisa memprediksi kapan respon AI itu bisa diandalin. Nah, itu intinya. Kalau kita bisa validasi omongan AI, nah itu udah cukup. Kita nggak perlu sampai, oke, kesalahan dikit aja kita langsung bilang AI nggak bisa dipakai. Kalau kayak gitu,
Apa apa jadinya misalnya kita kerja, terus kita salah dikit, terus langsung bos kita bilang, "Wah, orang ini nggak reliable." Kan nggak gitu konsepnya. AI juga sama. AI pasti salah. Makanya panduan kalibrasinya nomor satu yang sebelah kanan, dari mana informasi itu berasal. Jadi dia harus, kalau biasanya saya ya buat dokumen, itu pasti utamanya, minta cite lah, jadi harus dikutip dari mana dia ngomong itu. Yang kedua, aku juga ngukur seberapa besar dampak kalau itu salah. Kalau misalnya ditanya, tidak penting-penting banget dan dia salah, ya sudah lah ya, maksudnya overhead juga kita mau ngecek bener atau enggak kan. Tapi kalau misalnya minta sesuatu yang, "Oh, kamu tolong dong, editin database production," gitu. Itu kalau IT gitu ya, atau non IT itu apa ya, "Oh, tolong dong editin file direksi," gitu. Entar di-delete lagi. Nah, itu gimana? Nah, itu kan bahaya ya. Ada lagi yang perlu diverifikasi ulang. Jadi semua omongan AI itu kita harus bisa verifikasi. Nah, ada banyak metodologinya, ya, tapi intinya kalian harus tahu dulu 3 poin itu. Gitu, kita lanjut ya. Oke, ini yang poin ketujuh ya. Ini terakhir sebelum kita tutup. Kita harus bawa ke pekerjaan berikutnya. Jadi 4 kebiasaan AI power user. Ini bukan novice user yang sering salah untuk pakai AI. Pertama, AI itu butuh waktu. Aku tahu dia buat dokumen bisa langsung cepet, dari atas ke bawah gitu kan. Tapi kan, eee, lu butuh validasi apakah AI ngomongnya bener atau enggak. Terus kalau memang misalnya nggak bener, gimana cara dia benernya? Nah, itu kan istilahnya iterasi kan. Jadi memang butuh waktu untuk iterasi, sampai dia bisa ngikutin apa yang kamu mau. Dan itu sama aja kayak kamu menemukan partner kamu, kamu kerja gitu kan, ketemu partner bisnis. Kalau baru ketemu, pasti ada momennya kita iterasi dulu sama dia, sampai klop, baru nanti maju bisa bareng-bareng. Dan itu seperti itulah AI. Jadi memang harus diberi waktu. Kedua ini ya, berikan konteks ya. Jadi jelas banget konteks itu perlu. Kalau nggak ada konteks, jangankan AI, manusia pun nggak bisa ngerti isi hatimu. Jadi tidak bisa, harus ada konteksnya. Yang ketiga itu gunakan bahasa netral. Jadi itu supaya, kenapa netral? Supaya bisa di judge lah ya. Kita nilainya dengan lebih bagus gitu. Nah, yang keempat iterasi. Nah, itu iterasi tadi ya. Yang satu tadi kesebut lagi iterasi. Jadi untuk sampai tujuan akhir nggak langsung satu prompt jadi. Itu nggak segampang itu. Nah, gitu ya. Jadi emang super user AI itu kenapa dia mungkin ada temanmu yang jago pakai AI terus bilang, wah kok bisa ya dia buat AI gitu ya? Kok bisa ya dia bisa nyelesain masalah mereka pakai AI ya? Nah, itu karena mereka bukan kayak cenayang, itu memang ada patternnya dan pattern polanya, dan polanya seperti ini gitu. Marilah ya, marilah aku ngajak ya kita semua untuk menerapkan kebiasaan kayak gini agar manfaat teknologi AI ini maksimal lah gitu. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Kita udah belajar cukup banyak. Aku tunggu kamu di video selanjutnya.